Shalom warga kerajaan, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Bapa Sorgawi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nyatakan dirimu lewat firmanmu, karena firmanmu itu ya dan amin. Firmanmu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Nyatakan dirimu lewat kebenaran-Mu ini. Kami siap mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Warga kerajaan, kali ini saya akan membahas tentang developing, pengembangan, dan kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam kitab Yesaya 54 ayat 2-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Kitab ini, Yesaya 54, ditulis oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan di muka bumi ini. Dan pada waktu itu Yesaya sedang menyampaikan nubuatan ke depan tentang apa yang akan dialami oleh bangsa Israel dan juga Yehuda tentunya. Di mana mereka akan mengalami pembuangan selama 70 tahun di negeri Babel. Dan ketika dalam pembuangan, tentunya namanya saja pembuangan. Situasi tentu tidak enak, serba sulit. Tidak bisa menikmati segala fasilitas yang terbaik karena tinggal di negeri orang lain dan dalam keadaan terjajah. Tetapi dalam situasi sulit seperti itu, Tuhan menyatakan lewat Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa, yaitu pemulihan. Dan mereka, Tuhan minta supaya melapangkan tempat kemahnya. Lalu kemudian bahkan jangan menghemat karena Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat di mana akan terjadi pengembangan ke kanan ke kiri dan bahkan keturunan mereka akan menduduki dan memperoleh tempat bangsa-bangsa, mendiami kota-kota yang sunyi. Dan bukankah ini relevan dengan keadaan kita saat ini ketika di seluruh dunia mengalami pandemi corona ini? Kita lihat ini satu keadaan yang tidak mengenakkan. Ekonomi mengalami penurunan yang luar biasa. Bisnis apapun juga banyak yang sedang mengalami kegoncangan. Rumah tangga pun seperti itu. Banyak mengalami tekanan. Dan banyak orang mengalami stres hari-hari ini. Sehingga di Indonesia saja menurut perhimpunan dokter-dokter yang spesialisasi kesehatan jiwa. Terjadi peningkatan di masa pandemi ini. Sampai 57% orang-orang sedang mengalami mental illness, gangguan kejiwaan. Dan sementara di Indonesia puskesmas yang menyediakan psikolog hanya 37%. Dan sulit untuk bisa menangani banyak orang yang mengalami tekanan dan stres di hari-hari ini. Bahkan saya baru membaca berita ada 3 siswa yang meninggal gara-gara depresi karena belajar online hari-hari ini. Wow, ini masa yang tidak mudah. Bahkan Alkitab berkata bahwa ini adalah masa yang sukar, kalepos, masa yang membahayakan. Waktu-waktu yang menyusahkan. Apakah di waktu keadaan seperti ini akan terjadi pengembangan seperti yang Tuhan inginkan? Ya, saya tetap berkata ya, karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu ada untuk setiap kondisi, situasi apapun. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Dia adalah undang-undang daripada kerajaan Allah yang kita percayai bersama-sama. Sejak awal Tuhan memang menciptakan manusia, menginginkan terjadi pengembangan ya dengan apa yang dia lakukan. Dia melakukan program kolonisasi kerajaan sorga
di muka bumi ini. Apa itu kolonisasi kerajaan sorga? Kolonisasi kerajaan sorga adalah perluasan kerajaan sorga dari pusatnya pemerintahan yaitu di sorga, diperluas sampai ke planet bumi di mana kita tinggal seperti ini. Dan inilah yang disebut ide besarnya Tuhan. Tuhan inginkan bahwa kita umatnya mengalami sorga nyata di muka bumi. Atmosfer sorga dapat kita rasakan di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Dan saya harus ingatkan kepada setiap kita, Roh Kudus, Holy Spirit is a working spirit. Roh Kudus adalah roh yang bergerak, dia terus bekerja. Dia yang membawa kita untuk bisa mengembang dengan baik, ya, ke kanan ke kiri dalam, khususnya yang pertama pengembangan dalam spiritual kita, kerohanian kita, dan tentu akan dibarengi dengan hal yang bersifat jiwani dan terus akan secara fisik, bukan mengembang ke kanan ke kiri badan kita jadi gemuk, bukan itu maksud saya. Dan Roh Kudus, he is never stagnant, dia tidak pernah ajak berhenti, dia terus bergerak, ya, agar membawa gerejanya, membawa kita warga kerajaan, berjalan makin lama semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi bayi itu memang menyenangkan, lucu. Tetapi tinggal sebagai bayi sebuah kecacatan. Sebab itu mari kita membuat tekad dalam diri kita di tengah masa pandemi ini. Kita rubah dari pandemi menjadi akademi, proses pembelajaran. Kita mau terus kita mengembangkan kapasitas, mengembangkan segala karunia talenta, potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang Tuhan inginkan. Dan saya akan tunjukkan karakteristik pengembangan itu. Di dalam Matius pasal 13 ayat 33. Demikian firman Tuhan berkata. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan. Dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Perhatikan. Karakteristik pengembangan ini kita belajar bagaimana ragi yang mempengaruhi seluruh adonan. Sehingga adonan itu bisa mengembang dan menimbulkan cita rasa yang luar biasa yang bagus sekali. Saya akan mulai dengan sifat alami dari ragi itu sendiri. Agar kita bisa mengerti dari belajar dari ragi ini. Kita mengerti bagaimana kita akan melakukan pengembangan dalam segala hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam diri kita. Yang pertama, sifat daripada ragi. Ragi tersebut tidak berguna kalau dia masih tetap ada di dalam kotaknya, di dalam bungkusnya. Perhatikan baik-baik. Ragi itu tidak bisa berfungsi apa-apa. Bungkus boleh baik, kotak boleh keren, boleh mahal. Tapi kalau cuma di dalam kotak, apa artinya? Tidak akan memberikan pengaruh. Sama halnya dengan kita orang percaya. Warga kerajaan, kalau kita cuma diam, tidak melakukan sesuatu dan tidak berusaha mengembangkan kapasitas kita, maka kita akan seperti orang yang diberi 1 talenta itu. Dia akan tetap tinggal 1 talenta. Tapi Tuhan menginginkan yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10 dan seterusnya. Terjadi pelipat gandaan supaya hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, dan saya akan tunjukkan ada 3 jenis gereja di seluruh dunia ini. Yang pertama ada 3 jenis. Pertama yaitu gereja yang disebut the Cathedral Church. Gereja katedral. Apa itu gereja katedral? Gereja yang kebanggaannya adalah gedungnya saja. Dan tentunya gereja dengan kebanggaan akan fasilitasnya. Nah, gereja-gereja seperti ini tidak ditekankan bagaimana harus menjangkau keluar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memuridkan. Dia nyaman dengan gedungnya, nyaman dengan fasilitasnya. Padahal ini sebetulnya bukan gereja yang Tuhan inginkan. Tapi ada gereja yang kedua yaitu yang disebut dengan institutional church. Gereja institusi. Gereja yang kebanggaannya adalah kelembagaan, lembaganya, ya, sinodenya. Apalagi nama gerejanya. Wow, bangga sekali. Dan saya mau katakan kepada saudara, bukan ini yang Tuhan inginkan. Dan terlalu banyak kita lihat ada orang-orang tertentu yang cuma bangga dengan sinodenya, dengan nama gerejanya.
tapi tidak pernah menyatakan pengaruh kerajaan untuk melakukan perluasan pengembangan supaya kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi lebih lagi. Yang ketiga adalah tipe gereja yang disebut relational church. Gereja yang dibangun atas dasar hubungan. Nah, ini dia. Hubungan yang pertama ditekankan bagaimana warga kerajaan memiliki hubungan yang intim akrab dengan sumber segalanya, raja di atas segala raja. Dan akibat intim menghasilkan buah, dan buah tinggal tetap. Dan kemudian keintiman hubungan vertikal dengan Tuhan dan dibarengi pula memiliki anugerah untuk membangun hubungan dengan sesama yang lebih kuat lagi. Sehingga bisa menyatakan pengaruh kerajaan Allah lebih luas lagi dan mengembangkannya. Jadi jangan pernah berpikir untuk ku ingin tetap di sini. Lagu ini banyak diplesetkan. Sebetulnya lagu bagus. Menikmati baitmu. Tapi banyak orang berkata, ku ingin tetap di sini. Terus-terusan ku di sini. Ku tak mau pergi beritakan Injil. Biarlah ku pun terus di sini. Hanya berdiam dan tidak buat sesuatu. Ya, dijauhkan ini daripada setiap kita. Lalu sifat alami ragi yang berikutnya. Yang kedua, dia tidak terintimidasi oleh ukuran adonan. Adonan boleh besar, tapi ragi tidak akan pernah terintimidasi dengan ukuran. Tidak pernah terancam dengan ukuran daripada adonan. Yang dia tahu ragi adalah aku ada untuk mempengaruhimu. Aku ada untuk mengembangkanmu. Saya harus katakan kepada setiap kita, inilah yang Tuhan inginkan. Semua kita warga kerajaan memiliki roh yang luar biasa. Bukankah Alkitab berkata roh yang di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Bahkan iman kita mengalahkan dunia ini. Mari kita untuk belajar dalam perspektif Tuhan. Perspektif kerajaan Allah. Melihat tantangan, melihat pandemi ini. Bukan sebagai sesuatu yang mematikan, tetapi justru menjadi akademi di mana kita belajar di proses semakin dibentuk menyerupai Tuhan, semakin didewasakan, semakin kita dimurnikan, semakin kita memiliki karakter seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak terintimidasi. Lihat Daud. Semua orang Israel ketakutan. Tentara-tentara gagah perkasa padahal mereka. Termasuk kakak-kakaknya. Termasuk Raja Israel, Raja Saul yang tingginya sebahu. Ya, dia lebih tinggi sebahu di atas orang-orang Israel yang lainnya. Tapi dia ketakutan terhadap siapa? Intimidasi daripada si Goliat. Tapi apa yang terjadi? Daud, karena roh Allah kuat di dalam dirinya. Dan dia mengerti kebesaran Tuhan yang luar biasa. Dan dia datang justru mengalahkan Goliat yang telah mengintimidasi orang-orang Israel. Dan Daud tidak terintimidasi sama sekali. Mari kita minta Roh Kudus terus memimpin dan menguasai hidup kita. Supaya sebagai ragi kita tidak terintimidasi dengan adonan, dengan tantangan, dengan pergumulan apapun. Bersama Yesus kita harus yakin dan percaya kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Lalu berikutnya ciri daripada sifat alami daripada ragi ini adalah dia pun tidak pernah mengintimidasi adonan. Ya, karena ragi perkataannya adalah perkataan yang memberkati. Ragi, seperti kita warga kerajaan, Tuhan inginkan perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang memberkati. Perkataan yang bukan mengutuki. Bukan perkataan yang negatif. Tapi perkataan yang membangun. Sebab mulut orang percaya diurapi oleh Tuhan. Mulut orang percaya berkuasa. Oleh sebab itu mari kita jaga lidah mulut bibir kita. Masa depan kita ditentukan dari apa yang kita ucapkan. Ya, hidup mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Apa yang kita ucapkan itu akan menggema kembali. Tapi kalau ada perkataan berkat mengalir dalam diri kita, wow, kita menjadi shalom bagi banyak orang. Maka itu mari kita penuhi di masa pandemi ini
perkataan mulut kita dengan firman Tuhan. Karena firman mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika kita sakit, katakan oleh pilu-pilu Yesus, aku telah disembuhkan. Kamu telah disembuhkan. Dan saya praktekkan kebenaran ini ketika saya terpapar COVID-19 21 Maret yang lalu. Saudaraku, 16 hari saya di rumah sakit. Tapi tiap hari saya mengucapkan perkataan firman. Saya katakan sebab saya yakin firman Tuhan ya dan amin. Saya percaya ada kesembuhan. Dan here I am, saya diberi Tuhan mujizat. Kesembuhan ilahi terjadi. Dan saya percaya hidup kita ini, masa depan kita tentu mempengaruhi your word. Create your word. Perkataanmu akan menciptakan duniamu. Sebab itu mari perkataan kita menjadi berkat. Di masa susah ini ketika kita lihat orang lain sedang mengalami kesulitan, hiburkan mereka dengan perkataan yang dibangun atas dasar kebenaran. Dan kemudian kita praktek untuk bisa membantu menolong saudara kita yang sedang dalam kekurangan, sedang dalam masalah. Lalu kemudian pula ciri yang berikutnya atau sifat alami daripada ragi adalah bekerja secara perlahan. Dia tidak gerusa-gerusu. Dia tidak bermentalitas instan. Semua serba gampang, serba mudah. Tidak. Dunia mengajarkan mentalitas instan. Ya, susu instan. Bahkan bubur instan, mie instan. Dan satu kali Bapak Gembala senior kita, Pak Timotius Arifin terkejut ketika mendengar di kamar mandi Ibu Vivi sedang menyanyi satu lagu. Lagu itu didengar ternyata bukan lagu rohani. Bunyinya seperti ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Alor sampai ke Talaut, Indonesia tanah airku. Lanjutkan. Na 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 seleraku. Ya. Nah itu satu produk mie instan juga bukan? Semua serba instan asal jangan nikah instan ya. Saudaraku dikasih Tuhan, tetapi bagaimana kerajaan Allah mengajarkan proses itu. Kita lihat ragi itu bekerja perlahan-lahan tapi pasti mempengaruhi seluruh adonan dengan baik. Sebab itu mari kita orientasi kita bukan hasil. Tapi orientasi kita kepada proses itu. Izinkan diri kita untuk menerima proses yang daripada Tuhan di masa sulit seperti ini. Tapi percayalah ketika Anda sedang menghadapi pergumulan. Bahkan pencobaan sekalipun. Dalam salah satu kata asli daripada kata pencobaan. Itu berarti dilemparkan ke depan. Mendekati tujuan. Saya ulangi sekali lagi. Pencobaan itu mengandung makna dilemparkan ke depan. Mendekati tujuan. Jadi ketika ada pergumulan, tantangan, pencobaan sekalipun. Kita harus punya perspektif kerajaan sorga. Di mana justru ini membawa kita ke depan. Untuk segera mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Sebab itu warga kerajaan mari kita mengucap syukur. Di tengah keadaan sulit ini, biarlah pujian pengagungan, ucapan syukur itu mengalir kuat. Ketika kita mengucap syukur, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Kita artinya sedang setuju dengan semua keputusan Tuhan. Ketika kita bersyukur, itu tentunya membawa fondasi kehidupan yang terhubung selalu dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, maka kita akan membuat suasana hati yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Ketika kita bersyukur, wow, itu sama dengan mengundang mujizat datang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus bersyukur memegang 5 roti 2 ekor ikan itu. Lalu apa yang terjadi? 5.000 laki-laki ditambah dengan istri anak-anak sekitar 12.000 orang mengalami mujizat. Mereka makan kenyang. Terjadi penyediaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan kita gembala yang agung, gembala yang baik. Seperti Daud berkata, I shall not lack. Aku tidak berkekurangan. Sebab itu mari perkatakan ya perkataan yang benar. Dan mari kita
mengerti sebuah proses kehidupan yang bukan instan, tapi bekerja secara perlahan-lahan seperti daripada ragi tersebut. Ada satu contoh yang baik dalam firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1 di sana, dan ayat yang berikutnya ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan ayat yang ke-7 langsung. Ini peristiwa pada waktu Salomo membangun bait suci kali pertama. Di sana dikatakan begini, pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Perhatikan, ini cara kerja yang excellent sekali. Jadi ketika di Yerusalem itu dibangun bait suci, tidak terjadi hiruk pikuk orang memukul dengan menggunakan batu atau besi atau apapun. Sebab apa? Sebab semuanya telah disiapkan di tempat yang lain, sehingga tinggal dipindahkan seperti knockdown. Dia ditata begitu sehingga tidak terjadi apa-apa. Bekerjanya itu perlahan-lahan, tetapi pasti menghasilkan bangunan yang luar biasa, yang kokoh. Tuhan inginkan kita bergerak seperti itu. Gak usah pamer-pamer. Gak perlu kita seperti orang yang saat ini keranjingan, seperti pengaruh sosial media. Sedikit-sedikit mesti harus di-upload. Sedikit-sedikit. Tujuannya apa? Banyakan orang justru menunjukkan kemampuannya, mau memperkenalkan dirinya. Saya beritahu, promosi datang daripada Tuhan. Saya tidak anti sosial media. Kita bisa gunakan hal itu untuk memperluas kerajaan Allah. Tetapi ada begitu banyak orang menempatkan sosial media menjadi tempat di mana untuk mengekspresikan sebetulnya keakuannya, keegoannya, dan rasa ingin dipuji-puji. Bukan itu. Tuhan inginkan kita bergerak secara perlahan, tetapi boom, kemudian akan membuat kejutan. Kenapa? Karena ada waktu Tuhan akan dinyatakan, ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sebab itu Alkitab mengajarkan memberi pun. Kalau kita memberi tangan yang satu, tangan yang lain kita tidak perlu mengetahuinya. Apa maksudnya? Agar supaya kita bergerak dengan pasti. Mungkin orang lain tidak melihat pergerakan kita. Kita sedang mempersiapkan diri untuk perkara yang mulia. Dan kita tahu, kita pelan-pelan beritakan Injil. Kita kemudian memuridkan. Kita melakukan upaya-upaya yang menguntungkan kerajaan sorga. Kita menabur di ladang Tuhan, menolong orang miskin tanpa gembar-gembor. Tapi boom, kita akan melihat bagaimana kuasa Allah akan dinyatakan. Kita akan menuai jiwa-jiwa. Dan jangan khawatir, kita memberi bukan mengharapkan berkat. Kita memberi karena kita ekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Soal berkat, tenang. Yang penting melakukan dahulu kerajaan Allah. Kejar kerajaan Allah. Utamakan kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya pasti akan ditambahkan kepada setiap kita. Dan kemudian apa yang terjadi? Sifatnya mempengaruhi seluruh adonan. Wow, tidak ada adonan yang tidak bisa dipengaruhi oleh dari ragi tersebut. Semuanya, saya percaya warga kerajaan, bila ini prinsip ini kita gunakan dalam hidup kita, dimanapun Tuhan tempatkan, your mission field is where God puts you. Ladang misimu adalah tempat di mana Tuhan tempatkan engkau. Engkau seorang pegawai negeri, ladang misimu adalah di kantormu di situ. Engkau seorang ibu rumah tangga, ladang misimu di dalam keluargamu. Engkau seorang mahasiswa pelajar, ladang misimu di kampusmu, di sekolahmu. Dimanapun kita ada, itu ladang misi yang Tuhan tempatkan bagi setiap kita. Dan ingat baik-baik, kepada kita diberikan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan, kita ada untuk mempengaruhi yang lain, supaya pengaruh kerajaan Allah ini bekerja, justru hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, sifat alami daripada ragi adalah diaktifkan oleh panas dan tekanan. Dia menjadi aktif, dia lebih mempengaruhi karena ada panas dan tekanan. Bersyukur untuk tantangan, bersyukur untuk pandemi corona. Kita sedang diaktifkan oleh Tuhan supaya kita lebih menyatakan pengaruh kerajaan Allah. Dan kita percaya oleh karena anugerah pertolongannya, kita pasti sanggup menjadi berkat bagi banyak orang.
berbuah lebat karena kita diaktifasi. Tekanan boleh ada, justru tekanan, pencobaan melemparkan kita maju ke depan mendekati tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kita. Saya sampai pada proses pengembangan sekarang. Bagaimana prosesnya? Ingat, dalam proses ini perlu ada yang disebut dengan bagaimana ragi itu harus ketemu dulu. Ya, dengan apa? Engagement. Bagaimana mereka harus mengalami pertemuan. Kita nggak bisa diam, kita harus bergerak keluar untuk bisa mempengaruhi dunia ini dimanapun Tuhan tempatkan kepada kita. Lalu ada konfrontasi, ya. Ketika ragi ketemu ini memang ada konfrontasi, tapi jangan diartikan secara negatif. Konfrontasi di sini maksudnya dari ragi ini dia datang untuk bisa mempengaruhi seluruh adonan. Lalu ada penyusupan masuk di dalam. Gak kelihatan, bekerja perlahan-lahan. Lalu tergabung menjadi satu, terintegrasi menjadi satu. Dan akibatnya terjadilah dampak strategis. Hidup kita akan menjadi berkat, mengembangkan banyak orang. Dan kita tentunya menjadi jawaban bagi dunia ini. Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang. Jadi gak perlu berdoa supaya jadi garam dan terang. Karena kita adalah garam dan terang. Kita juga bait suci ada di sini. Jangan berkata jadikan aku bait sucimu. Ganti dengan kata aku adalah bait sucimu. Kita bait suci. Kita garam dan terang. Kita pasti punya kekuatan. Punya anugerah untuk mempengaruhi dunia ini. Untuk mempengaruhi komunitas kita. Seperti ragi yang mempengaruhi seluruh adonan. Dan adonan itu mengembang. Dan jadilah roti yang nikmat. Dan hidup kita mengembangkan banyak orang di sekitar kita. Komunitas di sekitar kita. Dan di situ biarlah keharuman pengenalan akan Kristus terjadi di mana-mana. Kerajaan Allah ditegakkan. Hidup kita di masa sulit seperti ini pun tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, turunlah anugerah-Mu atas kami. Supaya setiap kami menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Supaya setiap kami menyatakan tanggung jawab untuk mengembangkan bukan cuma talenta, bakat, karunia, potensi kami. Tapi kami juga bisa mengembangkan orang lain. Menjadi berkat seperti ragi yang mempengaruhi seluruh adonan. Dan itu terjadi dalam hidup setiap kami. Dapatilah hidup kami berbuah lebat. Dapatilah hidup kami supaya semua potensi, karunia, talenta dapat kami kembangkan berlipat kali ganda. Dan dengan demikian mensejahterakan banyak orang. Lewat hidup kami, nyata kami jadi perwakilan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Biar roh mereka menyala-nyala seperti anglo berapi. Dan mereka menyatakan tanggung jawab kerajaan-Mu, pengaruh kerajaan-Mu bagi dunia ini. Dalam nama Yesus. Amin.